Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, welcome to my channel. Jadi, di video kali ini aku ingin berbagi tips cara menjalani hubungan long distance relationship agar langgeng ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah, dan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Mungkin video ini tidak hanya ditujukan untuk teman-teman yang menjalani hubungan LDR antar kota, tapi mungkin tips ini juga akan berguna bagi teman-teman yang menjalani hubungan LDR antar negara ya. Contohnya aku dari Indonesia dan Koko dari China. Kami LDR satu sama lain itu kurang lebih selama 4 tahun 6 bulan ya teman-teman. Nah, cara kami agar tidak bosan satu sama lain adalah dengan melakukan tips berikut ini. Pertama-tama, untuk menjalani hubungan LDR agar langgeng itu adalah satu, percaya ya teman-teman. Jadi kita itu harus membangun saling kepercayaan satu sama lain, baik itu dari laki-laki atau perempuan harus saling percaya ya. Karena hubungan LDR tanpa kepercayaan itu akan sia-sia. Apalagi kalau misalkan ceweknya itu posesif atau cowoknya posesif, pasti itu tidak akan berjalan dengan lancar. So, kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang posesif terhadap pasangan kalian, lebih baik jangan menjalani hubungan LDR ya teman-teman. Bilang saja ke pasangan kalau kalian itu tidak sanggup LDR. Terus kalian itu jangan posesif, jangan terlalu posesif sama pasangan kalian ya. Dan tiba-tiba nuduh gitu. Kalau misalkan pasangan kalian hilang dikit, gak ada kabar dikit gitu, telat ngabarin dikit, terus kalian itu jadi berburuk sangka sama mereka. Kamu selingkuh ya? Kamu gini ya, kamu gini ya, itu jangan ya teman-teman, karena itu hanya akan memercikan api ke dalam minyak tanah. Yang kedua adalah komunikasi. Yap, betul sekali, komunikasi. Ini kedengarannya sangat klise banget ya teman-teman. Komunikasi gitu tiap hari. Apa nggak bosen? Nah, caranya adalah ketika kalian ingin melakukan sesuatu, kalian harus mengabari pasangan kalian terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan aku mau jalan sama teman-teman, aku mau hangout, aku mau belajar gitu, lebih baik dikomunikasikan kepada pasangan kalian. Contohnya aku ya teman-teman, kalau misalkan aku lagi makan, aku take foto terus aku kirim ke dia gitu, biar dia tuh juga ngerasain keberadaan kita gitu. Kita mau jalan sama teman, aku tag foto juga sama teman aku gitu, tapi cuma tangannya aja ya, jangan sampai dia ngeliat muka teman aku, di situ aku cemburu. Nah, terus pada saat kita mau ngapain aja itu dikasih foto gitu atau video gitu teman-teman. Terus atur jadwal rutin kalian untuk video call ya teman-teman, atau untuk saling mengirim pesan. Misalkan nih, kalau pasangan kalian adalah orang sibuk, orang yang tiap harinya itu bekerja, maka kalian itu harus punya waktu gitu. Kalau di mana jam kalian sibuk, di mana jam kalian bisa berkomunikasi, itu harus dikomunikasikan dengan pasangan dan harus punya jadwalnya sendiri. Meskipun enggak lama ya, contohnya Koko, dia itu bekerja dari pagi sampai sore, atau kadang-kadang dia itu selalu lembur tiap hari. Nah, kita itu pasti punya waktu sebelum tidur video call selama 10 menit atau 15 menit atau 30 menit gitu teman-teman.
atau enggak pas lagi jam makan. Misalkan dia jam makannya itu selama 1 jam, pasti ada video call buat aku selama 15 menit. Nah abis itu dia pakai sisa waktunya itu untuk makan dan juga untuk istirahat tidur siang. Yang ketiga adalah jujur. Nah jujur itu konteksnya banyak ya teman-teman, artiannya banyak gitu. Nah jujur di sini adalah jujur tentang perasaan kalian, jujur tentang emosi kalian, jujur tentang apapun yang teman-teman. Kita sebagai wanita itu jangan kasih kode. Misalkan nih kalian itu gak suka sama satu hal, gak suka sesuatu dari dia gitu, terus kita kode-kode lah, marah-marah gak jelas, terus tiba-tiba murang-maring kayak gitu. Kita juga nggak tahu perasaan si cowok itu lagi banyak kerjaan kah, lagi banyak pikiran kah gitu, terus tiba-tiba dia capek-capek pulang kerja, terus tiba-tiba kalian marah-marah, murang-maring itu apalah. Nah itu tuh hanya akan membuat hubungan LDR kalian itu rumit deh, runyam, terus berantem juga. Lebih baik kalian itu jujur kalau misalkan kalian sedang sedih, aku tuh lagi bad mood gitu, tolong kasih aku space gitu buat aku menyendiri dulu, aku pengen tenang dulu gitu. Atau enggak kalian misalkan punya masalah gitu di kehidupan nyata kalian juga harus jujur gitu. Aku nggak bisa untuk video call atau untuk ngobrol dengan kamu hari ini karena aku itu lagi dalam keadaan bad mood gitu. Nah kalian harus jujur ya teman-teman dalam keadaan apapun gitu. Terus kalian juga harus ngertiin mood dari pasangan kalian gitu. Jangan sampai nih ya dia nggak tahu apa-apa tapi pengen kalian itu di ngertiin sama dia. Kalau kalian nggak jujur tentang apapun, lah dia nggak bakal ngerti ya teman-teman. Nah terus aku tuh kalau misalkan ya, aku tuh suka ngelibatin dia dalam hal apapun di kehidupan aku. Misalkan aku mau beli sepatu, aku selalu tanya dia. Aku suka minta saran dia. Misalkan ada plan ya, A atau B gitu, aku suka minta saran dia. Nah dia itu enggak langsung pilih ya, oh kamu mendingan pilih saran ini aja karena gini-gini, enggak, tapi dia itu kasih saran, kasih solusi, dan dia itu memilih jalan tengah gitu, bagusnya seperti apa. Nah itu tuh teman-teman, kita harus jujur dan harus melibatkan dia dalam keadaan apapun gitu. Terus dia juga mau membeli sesuatu, dia tanya ke aku bagusnya yang mana ya gitu, agar kita tuh tahu gitu dan ngerasain kehadiran mereka itu di sekitar kita gitu teman-teman. Yang keempat adalah komitmen ya teman-teman. Kalau kalian cuma mau bermain-main gitu terhadap pasangan kalian, lebih baik jangan gitu teman-teman. Dari awal aku ketemu sama dia dan dia ketemu sama aku tanya ya teman-teman, habis kita ngobrol 3 bulan itu aku tanya sama dia, kalau misalkan kamu itu mau hubungan ini tuh dibawa kemana gitu. Terus dia ngejawab, aku tuh pengen serius sama kamu gitu. Nah disitulah kamu tuh harus memegang komitmen dan dia juga harus bisa memegang komitmennya teman-teman. Karena kalau kalian masih suka kesana kesini, masih suka mencari wanita lain, masih suka mencari teman lain, itu mendingan jangan deh ya teman-teman, karena hubungan LDR itu berat ya. Terus kalau misalkan pasangan kalian sudah ngasih komitmen buat kalian, dia sudah ngasih kepercayaan sama kalian, itu jangan dirusak ya teman-teman. Terus jangan tergoda oleh laki-laki lain, terkecuali kalau misalkan pasangan kalian yang kalian punya komitmen sama dia, terus dia itu red flag ya, atau dia itu nggak baik buat kalian bisa cari cowok lain gitu. Jadi jangan karena ada orang yang bening sedikit terus kalian jadi gelap mata, jadi kesana kesini, lebih baik itu jangan ya.
Itu sih karena aku juga kalau aku sih pada saat aku sama Koko ya udah gitu, aku sama Koko, nggak sama yang lain, hatiku cuma sama dia. Yang kelima, ketika kalian ketika kalian menjalin hubungan LDR, terus kalian punya satu kesalahan yang buat dia marah atau buat dia kecewa atau buat dia itu nggak suka gitu, karena ketidaksengajaan, lebih baik kalian jangan sungkan minta maaf. Minta maaf kalau kalian itu salah dan kalian itu nggak akan ngulangin kesalahan itu. Dan begitu juga Koko, alhamdulillah dia selalu minta maaf kalau misalkan dia ada salah. Jadi jangan gengsi ya teman-teman. Ih ngapain sih aku minta maaf, so aku juga cewek gitu. Amit-amit dah kalau misalkan nurunin harga diri aku karena harus minta maaf sama dia. Itu jangan banget ya teman-teman. Kalau kalian punya salah, lebih baik kalian minta maaf, karena dengan minta maaf itu tidak akan mengurangi dan tidak akan merendahkan martabat kalian sebagai perempuan. Yang ketujuh, karena LDR itu adalah hubungan yang jangkanya itu panjang, dan kalau kita misalkan terlalu fokus sama pasangan itu akan membosankan. Jadi yang ketujuh itu kalian cari kesibukan masing-masing ya. Kalian cari kesibukan yang akan menambah value kalian gitu, menambah nilai kalian. Misalkan kalian itu ikut ski, kalian itu ikut les masak, ikut les bahasa, atau ikut les menjahit, itu bisa disesuaikan dengan fashion kalian. Kalau dulu aku pada saat LDR dengan Koko, aku suka mencari kesibukan yang lain. Contohnya aku iseng-iseng buat buku gitu, meskipun belum ada buku aku yang terbit ya. Terus aku juga masak, aku bikin channel YouTube, channel masak ya teman-teman. Nah, salah satu channel YouTube yang aku buat itu adalah Dinar Nur Fadilah Channel. Nah, itu adalah channel masak punyaku. Terus aku juga cari kesibukan yang lain selain memasak. Pokoknya aku tuh cari kesibukan yang membuat aku tuh gak terlalu fokus sama hubungan ini gitu. Karena kalau kita terlalu fokus, terus kita hanya menunggu pesan dari cowok gitu, itu hanya akan membuang waktu kita dan itu hanya akan membosankan gitu. Terus aku tuh pada saat LDR dengan Koko, aku tuh belajar bahasa Inggris secara otodidak ya teman-teman, di YouTube, karena aku waktu itu belum punya uang untuk les bahasa Inggris. Jadi aku tuh belajar bahasa Inggris secara otodidak di YouTube gitu. Jadi aku tuh bisa lupa sama dia. Terus kalau misalkan dia balik ke aku, dia chat, "Hai Dina, aku udah selesai bekerja." Terus aku kan balik gitu ke dia. Gitu teman-teman, itu yang akan membuat hubungan LDR kalian bertahan langgeng ya. Yang kedelapan adalah saling mengapresiasi dan memotivasi satu sama lain. Misalkan kalau pasangan kalian udah melakukan sesuatu, terus kalian harus mengapresiasinya. Oh, kamu hebat sekali, ternyata kamu bisa ini. Nah, gitu-gitu deh teman-teman. Pokoknya harus mengapresiasi apa yang pasangan kalian lakukan sekecil apapun ya. Kalau misalkan Kokonya, dia itu kan suka ngegambar gitu kan, terus dia itu suka ngasih hasil lukisannya itu sama aku, terus aku suka bilang, wow aku nggak bisa ngegambar, kataku. Aku tuh nggak ahli dalam menggambar, gambar kamu bagus banget sih, kamu hebat gitu. Terus kalau misalkan dia lagi dalam keterpurukan, aku selalu ngasih dia support, selalu ngasih dia semangat, biar dia itu bangkit lagi. Dan begitupun dia sih, alhamdulillah dia juga kalau misalkan aku melakukan sesuatu, dia itu selalu mengapresiasi apa yang aku lakukan. Dan
pada saat aku mengalami kegagalan, aku nangis, aku sedih, aku selalu cerita sama dia dan dia selalu membangkitkan lagi semangat aku, dia selalu memotivasi aku, dia selalu ngasih aku support agar aku bisa bangkit kembali ya teman-teman. Karena kita sudah menjalani LDR itu 4 tahun lebihnya itu hampir ke 5 tahun. Jadi hubungan kami itu naik turun ya, tapi kita selalu bertahan dan berkomitmen satu sama lain. Selanjutnya, jangan terlalu cuek ya teman-teman. Pada pasangan kalian itu, kalian jangan terlalu cuek. Meskipun kalian punya kesibukan sendiri, ikut les masak, kalian ikut les bahasa Inggris, tapi kalian jangan lupa terhadap pasangan kalian. Kalian jangan lupa kasih kabar gitu. Jangan terlalu cuek ya. Terus jangan sungkan atau jangan malu, jangan gengsi kalau kalian ngasih kabar dulu gitu. Ya, jangan kasar. Jangan kasar di sini adalah jangan kasar kalian itu memberikan kata-kata yang sangat menyakitkan ya. Misalkan pasangan kalian itu nggak bisa melakukan sesuatu, terus kalian bilang, kamu hal gini aja nggak bisa gitu, kamu tuh payah banget sih, masa kayak beginian juga hal yang bener-bener orang bisa aja kok kamu gini sih gitu. Jangan ya teman-teman, kalian itu jangan berlaku kasar sama pasangan kalian, karena itu hanya akan membuat dia bosan dan meninggalkan kalian gitu. Kalau kalian kasar, jadi kalau misalkan dia nggak bisa melakukan sesuatu, lebih baik kalian bilang, ayo semangat, nanti kamu juga bisa kok gitu. Kayak gitu-gitu teman-teman, kasih motivasi, jangan merendahkan ya. Selanjutnya adalah berpikir positif. Berpikir positif tentang apapun yang pasangan kalian lakukan ya. Jangan berpikir negatif, karena itu tuh hanya akan memberikan penyakit kepada kalian gitu. Mendiskusikan masa depan. Misalkan keinginan kalian itu ingin apa? Di masa depan kalian ingin punya apa? Itu bisa didiskusikan dengan pasangan kalian. Aku sih jarang ya teman-teman, kalau misalkan aku pengen ini, pengen itu, terus aku posting di media sosial. Tapi aku tuh suka bilang sama Koko, aku tuh di masa depan tuh pengen ini, pengen rumah begini gitu. Terus dia juga alhamdulillah responnya itu bagus banget gitu. Terus malahan dia juga selalu respon, oh iya sama, aku juga pengen begini gitu teman-teman. Jadi kalian itu mendiskusikan plan kedepannya harus jelas, apa yang kalian mau gitu. Karena ditakutkan kalau misalkan kalian sudah membangun rumah tangga sama pasangan kalian, terus kalian tidak tahu visi misi dari pasangan kalian, itu tidak baik banget ya. Meskipun kalian cinta sama dia, tapi kalau visi misi kalian itu berbeda, itu tidak akan membuat kalian bahagia. Jadi mulai dari sekarang tanya kepada pasangan kalian visi misi kedepannya pengen apa, dan sedikit-sedikit kalian dan pasangan kalian mewujudkan mimpi tersebut. Selanjutnya adalah jangan membandingkan pasangan kalian dan hubungan kalian dengan orang lain. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan kalian menemukan pasangan orang lain di dunia nyata yang memperlakukan ceweknya seperti ini, jangan ya. Karena kita tuh tahu kalau misalkan rumput tetangga itu lebih hijau gitu. Tapi kita tidak tahu masalah apa yang telah mereka lewati. Karena kebanyakan orang kan pastinya itu yang baik-baik kan. Jadi kita tuh selalu melihat, wow mereka bahagia gitu. Wow, mereka tuh selalu gini. Wow, si cowok itu tuh ngasih ini ke si ceweknya gitu. Kok aku enggak sih? Itu jangan ya teman-teman. Kalian harus bersyukur terhadap pasangan kalian. Kalian harus bersyukur tentang apapun yang dia miliki. Jangan dibandingkan dengan orang lain, karena setiap orang itu memiliki porsinya masing-masing. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
So, mulai dari sekarang stop untuk membandingkan pasangan kalian dengan orang lain kalau misalkan hubungan kalian itu pengen langgeng. Nah, itu dia teman-teman, itu adalah tips long distance relationship atau tips menjalani LDR agar langgeng sampai nikah, amin. Sampai tua, amin. Atau misalkan yang udah nikah bisa menjalani tips ini ya. Aku juga masih belajar teman-teman, ini hanya tips yang aku punya, tips yang aku pelajari, tips yang aku dapatkan selama aku LDR 5 tahun, hampir 5 tahun dengan Koko. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, klik subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalau misalkan ada video baru kalian bisa dapatkan videonya, kalian nggak ketinggalan videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.